Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini Senin, tanggal 14 November 2022, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran administrasi informasi jaringan. Ya, untuk sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya perkenalan dulu. Silakan KM dipimpin dulu. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya baca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, berikutnya untuk hari ini siapa aja yang absen? Yang tidak ada siapa aja? Ada 2 orang, Ismail sama Fauzi. Oh, Ismail sama Fauzi. Oke. Tapi udah ada konfirmasi ya, kualitas. Oh, oke. Oke. Nah, berikutnya berikutnya untuk sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalian mengecek dulu di kolom meja kalian ataupun di bawah kursi kalian. Kalau masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang dulu ke tempat sampah yang jangan dibuang dulu sampahnya. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang routing statis. Tapi sebelum kita memulai ke pembelajaran routing statisnya, ya. Nah, terkait dengan adanya kemarin surat edaran SK 3 ya, terkait dengan adanya peningkatan terus COVID kembali, nah, sehingga mulai besok, ya, untuk mulai besok sesuai dengan arahan dari kepala sekolah, nanti silakan kalian mulai besok untuk menggunakan masker, baik itu di area sekolah maupun ketika di luar, ya, seperti itu. Jadi mulai besok silakan boleh kalian menggunakan masker terkait dengan surat edaran tersebut. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu sebentar. Bapak minta kalian untuk memperhatikan atau menyimak, ya, gambar berikut ini. Nah, silakan nanti kalian lihat gambar di sini, lalu kira-kira maksud atau pesan yang ingin disampaikan dari gambar ini apa? Boleh satu orang tunjuk tangan dulu. Boleh? Siapa? Ya, kira-kira apa? Sini ada gambar orang-orang yang mendorong kubus, ya, atau balok. Lalu ada orang yang menggelindingkan si kubus yang sudah dia ukir atau sudah dia ubah bentuknya menjadi seperti bola. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau maksud dari gambar ini apa? Boleh silakan Anda. Jika berusaha terlebih dahulu dan tekun di awal, Yes. insya Allah kedepannya akan lebih mudah. Ya, jadi kalau yang lain kan sama ya, mendorong kubus yang sama. Nah, tetapi dia dengan pola pemikiran yang berbeda, lebih memilih untuk kayak menghadapi kesulitan di awal, kedepannya lebih mudah, ya. Oke,
Oke, masih ada 2 gambar lagi. Silakan kalian simak. Kira-kira maksud dari gambar berikut ini apa? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira maksudnya? Di sini ada gambar 2 orang yang sama-sama sedang menggali. Ya, satu orang masih terus menggali. Nah, satu orang lagi sudah berhenti untuk menggali. Bisa terlihat dari arah dia arah dia berjalan adalah membelakangi tujuan, ya, membelakangi intan atau permata yang akan dia cari. Kira-kira apa maksud dari gambar ini? Pak, Apa? Boleh, Pak? karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita melihat secara tujuannya sebenarnya tinggal sedikit lagi. Ya, jadi karena ketidaksabaran, ya, karena ketidaksabaran untuk ingin cepat-cepat mendapatkan hasil yang sesuai, sehingga ya tadi gitu ya, sehingga seharusnya jangan pantang menyerah terlebih dahulu, terus aja dulu sampai dengan tujuan kalian tercapai, itu jangan dulu gitu. Ya, berikutnya gambar terakhir, satu gambar terakhir. Oke, di sini ada gambar 2 kedelai. Keledai. Oke, ada 2 gambar keledai di sini yang saling tarik menarik. Ya. Di kegiatan pertama mereka saling tarik menarik sehingga sama-sama tidak mendapatkan hasil. Ya. Keledai yang di kanan berusaha mengambil rumput yang di kanan, sedangkan keledai yang di kiri berusaha mengambil keledai yang di kiri, seperti itu. Nah, pada akhirnya sama-sama bersitegang karena sama-sama saling tarik menarik. Rumputnya kemakan? Enggak, ya, rumputnya malah nggak kemakan. Tetapi ketika mereka bekerja sama, rumput yang di kiri dan di kanan bisa dimakan. Kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa dari gambar tersebut? Kira-kira apa? Berapa? Ya, boleh. Ada Kebersamaan. ya, kebersamaan atau saling bekerja sama, ya, sehingga katakanlah kayak sekarang aja, misalnya kalau kalian berkelompok, berorganisasi, ketika semua tidak menuju ke tujuan yang sama, ya, atau tidak memiliki goal setting yang sama, sehingga ya nggak akan tercapai tujuan seperti apapun. Ibaratnya yang satu pengen targetnya 10.000, yang satu targetnya pengen 20.000, ya akan nyampe. Walaupun sama-sama terlewati nih, yang target 20.000 sampai kan ke 10.000, tapi tujuannya beda. Kecuali kalau mau sama-sama targetnya berapa? 10.000 dulu, baru naikin ke 20.000, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, oke. Yosua, boleh Yosua tolong dibacakan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengevaluasi routing statis dan Yes. mengonfigurasi routing statis. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama mengevaluasi routing statis dan mengkonfigurasi routing statis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita review dulu sebentar terkait dengan pembelajaran kita kemarin di minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya apa aja sudah kita pelajari? Tentang jaringan komputer, Oke. alat dan bahan instalasi komputer, Yes. dan konfigurasi. Konfigurasi. Oke. Si Pak, kemarin topologi apa saja yang sudah dipelajari? Topologi mesh, Yes. bus, string, bus, tree, Bas. bus, tree, Ya. dan lebih. Oke. Nah, jadi ada beberapa topologi yang sering digunakan, ya, yang umum gitu ya.
yang umum dan sering digunakan di dalam instalasi jaringan. Yang tadi ya, ada mulai dari bus, ring, star, tree, lalu juga ada mesh. Lalu ada juga yang namanya hybrid atau gabungan. Ya, hybrid itu gabungan dari beberapa topologi jaringan yang gitu. Oke, lalu untuk settingan kabel ya kira-kira siapa ya? Oke, Rifki boleh. Rifki, untuk susunan kabel slide apa? Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat di dua sisi. Oke, fungsinya digunakan untuk device yang sama atau yang berbeda? Yang sama. Ya? Yang berbeda. Yang berbeda ya. Kalau yang sama menggunakan kabel Oke. Oke, silakan. Nah, di sini silakan kalian boleh menyimak dulu. Silakan kalian boleh menyimak dulu video berikut ini.
Oke, itu adalah penjelasan mungkin ya, penjelasan terkait dengan ya, penjelasan terkait dengan masalah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi berdasarkan video tadi, kira-kira apa yang kalian simak tentang working statis? Nah, jadi contohnya tadi seperti jasa ekspedisi, ya. Jika kalian mau mengirimkan surat atau misalnya mau mengirimkan paket, berarti harus jelas dulu tujuannya kemana. Berarti dibutuhkan apa? Alamat, menentukan alamat. Yang menentukan nanti si rute ini melalui jalur mana adalah nanti di router. Nah, jadi contoh analogi sederhananya kayak gini. Kalau kalian mau ke taman bunga, contoh taman bunga. Kalau posisi awalnya di sini di sekolah, ada berapa rute untuk kalian bisa melalui dari sini sampai ke taman bunga? 3. Jalur pertama mana dulu? Bunyi. Oke, buat ISP, ya. Terus penjauhan. Nah, itu kan rute tuh. Jadi tiga rute untuk kita bisa sampai ke taman bunga. Nah, jadi analogi sederhananya seperti itu. Nah, sekarang di taman bunga, apakah langsung sampai ke alamatnya? Tidak. Wah, taman bunga itu ada juga ya. Nggak cuma seubrek gitu aja sehingga langsung ketemu. Harus jelas juga taman bunga lokasinya di mana. Kalaupun misalnya di taman bunganya kan ada bagian-bagiannya, ada divisi-divisinya sampai mana. Nah, itu diperlukan penjelasan dulu tujuan paketnya dikirimkannya ke mana. Oke, berikutnya ada satu video lagi yang bisa kalian lihat. Nah, ini adalah konfigurasinya. Oke, silakan disimak terlebih dahulu. Ini adalah contoh simulasi untuk konfigurasi routing.
Oke, sampai situ ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang tanya dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita berdiskusi dulu, ya. Kita diskusi dulu. Jadi silakan kalian untuk menjadi 3 kelompok. Yang Bapak minta untuk ketua kelompok pertama Fadel, ya. Untuk ketua kelompok keduanya Mario dan ketua kelompok ketiganya Ferdi, ya. Ya, jadi silakan yang mau dengan kelompoknya Fadel silakan duduk dengan Fadel, ya. Yang mau dengan Mario berarti silakan dengan Mario, dan yang mau dengan Ferdi silakan dengan Ferdi. Ya, silakan. Sekarang duduk berkelompok dulu. 3 kelompok, ya. 3 kelompok. Satu kelompoknya 5 sampai 6 orang ya. Oke. Sebelum kalian berdiskusi, saya jelaskan dulu untuk pengisian LKPD-nya. Ya. Jadi nanti silakan kalian yang pertama, nanti silakan kalian diskusikan ya terkait gambar ataupun video yang tadi sudah kalian lihat. Nah, silakan gunakan bahasa sendiri untuk menjelaskan fungsi dan kegunaan dari routing. Ya. Berikutnya adalah berdasarkan cara kerjanya. Silakan kalian jelaskan juga dengan menggunakan bahasa sendiri cara kerja dari routing itu seperti apa. Jadi kalau yang pertama ini adalah routingnya. Kalau yang kedua ini udah routing statis. Ya. Kalau yang pertama ini routing, yang kedua adalah routing statis. Oke, lalu berikutnya, nah terkait dengan tadi konfigurasi untuk routing statis, silakan kalian diskusikan juga dengan rekan kelompoknya, ya. Nah, lalu di sini ada satu gambar berupa topologi jaringan. Nah, di sini sudah ada nomor IP-nya. Nah, silakan kalian lihat berdasarkan gambar di atas. Nah, kira-kira maksudnya gambarnya apa? Atau konfigurasinya seperti apa? Ya, nanti silakan kalian jelaskan. Lalu terakhir itu ada beberapa gambar yang sudah disertakan ya di LKPD-nya. Nah, kalian hanya tinggal mengisi namanya apa, lalu fungsinya atau cara kerjanya seperti apa. Ya, seperti itu. Lalu terakhir jangan lupa hasil diskusi atau kesimpulannya. Kesimpulannya berdasarkan hasil diskusi dengan rekan kelompok kalian, ya silakan nanti dicatat di sini. Lalu nanti bisa kalian bacakan atau bisa kalian presentasikan di akhir diskusi. Jangan lupa untuk kelompoknya diisi, ya. LKPD-nya jangan lupa diisi kelompok berapa, ketuanya siapa, lalu anggotanya siapa saja. Ya. 25 menit cukup? 30? 25, 30? 30 ya, oke 30 menit. Silakan 30 menit dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Oh iya, terus juga Cisco paket tracer yang mobile, yang jenis mobile yang sudah digunakan di minggu kemarin. Nah, itu bisa kalian buka sebagai apa ya? Sebagai panduan atau sebagai bahan untuk kalian membantu kalian pengisian LKPD juga boleh. Ya. Oke, silakan dilaksanakan. Oke.
Oke, jadi diisi sesuai dengan yang diminta dengan menggunakan bahasa sendiri ya, pakai bahasa sendiri ya. Jadi. Sambil berdiskusi kalau ada yang bertanya boleh ya. Tapi acungkan tangannya di bawah. Boleh bertanya? Boleh. Musik sama kegunaan sama apa beda? Bukan fungsinya apa? Kegunaan. Kegunaannya harus Gunanya jadi supaya ada kelihatan. sama atau beda? Beda. Jadi yang maksudnya siapa yang Iqbal sama Fauzi? Iya.
Yang pakai wifi bisa di ini dulu Pak. Dikurangi dulu lost connection. Oke.
Sesuai dengan ini ya, routing. Jadi dia mencari bentuk dan klik silakan, masih ada waktu 15 menit, silakan digunakan waktunya.
paling mau sampai dicobain di Cisco Mobile Mall ya. Kan syuting. Mulai lagi. Oke, 3 menit lagi.
hasil diskusi kelompok 1 seperti apa? Diwakili Ica, boleh sama ketua kelompok atau perwakilan boleh. Boleh berdua aja. Oke, silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya seperti apa. Diskusi dari rutin Biasa dulu tuh dari kelompok berapa? Seperti biasa. Dari kelompok berapa? Siapa aja? saya mewakili kelompok ini dari kelompok 1 beranggotan 6 orang. Ya, siapa aja? Yang pertama Nabila, kedua Kamal, yang ketiga Ari, yang keempat Riki, yang kelima Fajri. Silakan dibacakan kesimpulan dari atau hasil diskusinya dari kelompok 1 seperti apa. Berdasarkan diskusi kami, fungsi dari routing adalah untuk memberikan jaringan lain untuk mengirimkan informasi. Ini berdasarkan cara kerjanya, Ya, gimana? konsep dari routing statis adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari rute yang lainnya atau satunya. Oke. Lalu lanjut. Cara kerjanya, Ya, kalian mohon disimak. cara kerjanya mengkonfigurasikan dan router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Ya. Lalu langkah-langkah mengkonfigurasikan routing statis adalah pastikan aplikasi Cisco telah terpasang dan silakan buka aplikasi tersebut. Kemudian buat topologi sesuai yang diinginkan dan tentukan IP address yang akan dipakai. Lalu setelah menentukan topologi dan IP address yang akan digunakan, selanjutnya silakan lakukan konfigurasi pada setiap perangkat PC. Dari mulai IP address, subnet, mesh, dan gateway. Pada router, silakan konfigurasi sesuai topologi dan IP address yang telah ditentukan sebelumnya. ya, terus Selanjutnya, konfigurasi juga pada router 1 sesuai topologi dan IP address yang telah ditentukan di atas.
Setelah selesai mengkonfigurasi, di setiap perangkat selanjutnya melakukan konfigurasi routing statis pada router 0 dan router 1. Oke. Pada router 0 IP route isi dengan IP landmask yang dituju. Ya, oke. IP yang dilalui. Contohnya IP route 200.10.255.255.255.0. Oke. Kemudian enter. Pada router 1 di atas, Ya. pada router 1 IP route isi dengan IP net address yang dituju. Ya. IP yang dilakukan contoh IP route 100.0.0.0.172.10.10.1. Kemudian enter. Dikarenakan IP yang ditujunya kelas A, maka default satu segmen. Ya, default ya. Oke. Konfigurasi telah selesai. Selanjutnya silakan uji koneksi melalui CLI, Ya, mulai Command Line Interface, face. Tuh. atau bisa langsung kirim pesan. Itulah tadi sekilas tentang routing statis dan cara konfigurasinya. Oke. Berikan kelas dulu untuk kelompok 1. Ada yang tanya dulu nggak dari kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti silakan dilanjut dengan kelompok 2. Kelompoknya Mario silakan, boleh dibacakan hasil diskusinya. Semangat kami dari kelompok 2. Ya. Saya sebagai selaku ketua Mario kelompok 2 dan beranggotakan orang termasuk saya. Yang pertama ada teman saya Yandi, yang ketiga Ilham, keempat Onil, kelima Samuel, dan yang keenam Fauzan. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep routing pada jaringan. Fungsi dari routing menurut pendapat kami itu menghubungkan segmen pada jaringan lain untuk mengirim paket data. Oke. Kemudian cara kerja dari routing statis itu proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasi secara manual oleh network administrator. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengkonfigurasi routing statis. Pertama, berikut preference running config dalam privileged mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif. Oke.
kedua, verifikasi routing status yang telah dimasukkan. Yang ketiga, jika rute tidak benar, maka diperlukan kembali lagi ke mode global. Kemudian untuk yang routing status dan konfigurasinya akan dibantu oleh teman saya yang boleh. Cara konfigurasi routing yang pertama yaitu menyiapkan aplikasi ya seperti Cisco Packet Tracer. Kalau kita menggunakan komputer dan Cisco Mobile kalau kita menggunakan HP atau Android. Yang pertama yaitu buka aplikasi Cisco. Yang kedua kita Ya, lanjutkan. Yang kedua klik atau tambah untuk apa sih namanya Oke. routernya. Lalu siapkan router itu 2 atau 3 router gitu. Kemudian hub. Oke, lanjut. Habis hub sesudah hub kita lanjut ke komputernya atau PC yang akan digunakan. Ya. Lalu hubungkan PC menggunakan kabel ke hub atau switch dan menghubungkan switch ke router. Begitu boleh yang lainnya dan mengkonfigurasi PC untuk menghubungkan ke switch dan ke routernya. Ya. Konfigurasi yang pertama yaitu konfigurasi router 1. Yang pertama yaitu mengetik router pada N, kemudian router pada config T, kemudian router dalam kurung config agar in FA 0 garis miring 0. Yang kedua kemudian router dalam kurung config IP config if hashtag IP address. Contoh IP addressnya itu 192.168.1 dan memasukkan pula DNS Ya. itu 255.255.255.0. Kemudian bagi router dalam kurung config if agar not 1. Kemudian router config if agar X untuk keluar. Dan yang ke router yang kedua yaitu sama seperti yang tadi, perbedaannya yaitu pada IP-nya. Yang router pertama itu IP-nya 192.168.1.1. Kalau router yang kedua yaitu 192.168.2.1. Oke. Setelah setting IP address, selanjutnya Yes. setelah terhubung
masing-masing PC. Ya. Masukkan IP address kelas IP kelas Ethernet atau gateway pada lalu masukkan subnet kelas C jika menggunakan IP kelas C, kemudian yaitu gateway IP pada flash Ethernet. Contoh konfigurasi PC 1 yaitu IP address-nya 192.168.1.5 itu dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway 192.168.1.1. Dan kemudian yaitu konfigurasi untuk PC 2 itu dengan IP address 192.168.2.5 dengan subnet mask 255.255.255.0. Default gateway 192.168.2.1. Setelah selesai itu dengan di IP konfigurasi PC jangan lupa deh HCP-nya itu dengan static dan setelah selesai setting IP address dan setting IP root static itu dengan untuk router 1 yaitu dengan ketik router ketik stack IP root 192.168.2.0 ya, kemudian 255.255.255.0 kemudian router dalam kurung config stack IP root 192.168.255.255.0.10.1.1.2. Untuk router yang kedua itu router config stack IP root 192.168.1.0 255.255.255.0 kemudian router config stack IP root 192.168.255.255.255.0.11.1.1.2. Untuk router yang ketiga yaitu dengan router config stack IP root 192.168.255.255.255.0.11.1.1.1. Setelah semua selesai, kemudian dites dengan ping di command prompt untuk ping dari PC 1 ke PC 2 itu dengan config ping port lalu masukkan IP PC yang kedua lalu enter. Nanti akan muncul reply time pada PC pada command prompt tersebut. Berikutnya dari PC 2 izin boleh menyampaikan jadi analoginya aja gimana gitu, soalnya tadi nggak masuk gimana terlalu berbelit-belit, analoginya aja.
langkah-langkah dari awal, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya doang yang simpel gimana? Jadi maksudnya dari visi 1 untuk visi 2 atau langkah dari awal. Jadi penjelasan dulu. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti apa, analogi seperti apa. Ya langkah-langkah sama analoginya doang. Itu aja. Yang pertama menyiapkan, pastinya menyiapkan aplikasi, Ya, terus kemudian buka. Nah, kita pilih menggunakan router apa, lalu switch apa dan isinya. Kemudian konfig, memasukkan IP untuk router, switch enggak, sama PC. Udah, lalu kan dihubungkan. Nah, kita untuk kirim pesan. Oke. oh gitu. Ya makasih. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan? Kelompok 2 selesai. Sudah selesai. Oke. Kelompok yang lain ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang mau menyanggah juga? Tidak ada. Oke, kalau cukup berarti kita berikan aplaus kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari 6 anggota. Yang ke-1 Yosua, yang kedua Sipa, yang ketiga Ramdan, yang keempat Rijal, yang kelima Nigel, dan keenam saya sendiri. Oke, lanjut. Mengenai fungsi dan kegunaan routing, fungsi dari routing yaitu menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan data, juga dapat mengkonfigurasi 2 atau lebih peran untuk saling terhubung, dan mengirim pesan pin komputer dapat meneruskan pesan atau data secara akurat ke komputer lain yang jauh. Berdasarkan cara kerjanya, meruterkan paket informasi, mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket yang akan dilewatkan. Yang kedua, langkah-langkah mengkonfigurasi routing statis. Yang ke-1, berikut perintah show running config dalam privilege mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif. Yang kedua, verifikasi routing statis yang telah dimasukkan. Yang ketiga, jika rute tidak benar maka diperlukan kembali ke mode global. Dan yang routing statis atau konfigurasinya akan dibantu oleh teman saya yaitu Ramdan. Jadi menurut kelompok kita yang gambar ini itu menggambarkan contohnya ingin menghubungkan suatu jaringan, misalkan yang ini ingin mengirimkan paket ke yang di sini. Nah, itu jalurnya harus ke yang ini dulu. Jadi sebelum ke sini itu ada jalurnya, tetapi nggak langsung ke sini, ke sini dulu, baru bisa dikirimkan oleh server yang ini ke yang di sini, baru bisa terkirim pesan dari sini ke sini. Yang kurang lebih. Selanjutnya tabel yang ada di sini, yang pertama di sini kan ada gambar LAN atau OTP. Nah, fungsi fitur aplikasinya penghubung antar komputer, penghubung komputer dengan switch. Nah, gambar kedua ada di sini switch. Fungsinya mencegah terjadinya
looping data, dan untuk menerima data. Kemudian gambar ketiga ada modem, fungsinya mengubah sinyal analog ke sinyal digital hingga kita bisa tersambung ke jaringan internet. Yang keempat ada gambar router, menghubungkan satu LAN dengan LAN lainnya. Yang kelima ada RJ45 sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN dan topologi jaringan lainnya. Yang terakhir yaitu ada gambar crimping tool atau crimping. Fungsinya memotong, memipihkan hingga mengupas lapisan isolator kabel. Dah, gitu. Oke, silakan. Kurang lebihnya paling segitu. Kurang lebih dari kelompok kami segitu saja. Ya, kalau kurangnya dimaafkan, kalau lebihnya dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyanggah hasil diskusi dari kelompok 3? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kita berikan ruang dulu. Oke, sebelum kita bahas hasil diskusi kalian, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari hasil diskusi 3 kelompok barusan? Baik, kesimpulan dari pembelajaran routing ini itu routing. Yang pertama routing ya. Routing itu proses mengirimkan paket data melalui media jaringan atau internet pada tujuan dalam tujuan. Fungsi dari routing yaitu sebagai pengambilan paket dari sebuah perangkat komputer dan mengirimkannya melalui jaringan lain atau berbeda. Oke. Kemudian routing statis. Routing statis itu jenis routing yang dimana konfigurasi routing tersebut dikelola oleh admin atau pengelola jaringan. Oke. Kelebihan dari routing statis pertama yaitu jaringan lebih aman, meringankan kinerja router. Yang ketiga, hasilnya bandwidth yang digunakan untuk informasi dari masing-masing router. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, admin harus mengelola semua informasi dari masing-masing router. Yang kedua, hanya dapat digunakan pada jaringan berskala kecil. Yang ketiga, lebih rumit administrasinya dibandingkan routing dinamis. Oke, ya kita berikan aplaus untuk Ilham. Oke, terima kasih kepada Ilham yang sudah membacakan hasil kesimpulan atau sudah menganalisis kesimpulan dari diskusi materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang routing statis. Nah, jadi gini, benar apa yang sudah kalian bacakan tadi bahwa routing statis ini adalah menghubungkan dari satu segmen ke segmen yang lain, atau bisa juga secara sederhananya adalah antar daerah. Kalau tadi di video yang sudah kalian lihat itu kan menganalogikannya seperti pengantaran paket pada jasa ekspedisi. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti pesan yang dikirim atau paket yang dikirim itu nanti akan dipilah. Dipilahnya di apa ya? Disortir, ya, disortir. Ya, dipilah atau disortir untuk dikirimkan ke alamat tujuan masing-masing. Nah, alamat tujuan di sini berarti jelas berupa apa?
IP ya, atau IP address, gitu ya, IP addressnya itu sebagai alamat pastinya. Nah, karena dia routing statis, berarti si IP address ini boleh berubah atau harus tetap? Nggak berubah. Tidak tahu. Coba kalau routing statis tadi, berarti tujuan alamatnya boleh berubah nggak? Enggak. Ya. Alamatnya tetap harus sama sesuai dengan alamat pengiriman paket. Jadi kalau tadi contohnya misalnya analoginya kalau kita mau mengirimkan ke taman bunga, misalnya ke bagian kantor pengelolaan taman misalnya. Nah di sini jelas tuh, karena jangan sampai nanti pengiriman paket ini hanya sampai taman bunganya saja. Nah kalau dianalogikan berarti sama, kalau di jaringan berarti kan dia nggak sampai ke IP addressnya, berarti paket belum tersampaikan, berarti dia masih nyangkut di DHCP atau nyangkut di mana? Coba nyangkutnya di mana? Selain di DHCP, coba yang kemarin kalau ada yang udah dimikrotik di bagian apa tuh? Yang bagian pengaturan sama bagian apa namanya, pembagian jalur, terus juga untuk pengaturan yang sesi upload dan sesi download, adanya di mana itu? Dan P apa itu P? Nah, firewall mah F tuh. Apa yang dari P? Proxy Pak. Proxy. Ya. Nah, jadi dia baru sampai di situ, belum nyampe IP address. Lalu dinyatakan paket itu sampai berarti setelah diterima di IP address. Nah, bedanya dengan routing dinamis adalah kalau routing dinamis ini si IP address-nya berarti dia bisa berubah tergantung dengan alamat tujuan. Analoginya misalnya kan misalnya gini, di Bandung ada nggak Jalan Sriwijaya? Ada ya. Di Jogja ada nggak Jalan Sriwijaya? Ada. Bisa jadi alamatnya sama, tapi daerahnya beda. Nah itu contohnya analogi sederhananya untuk yang routing dinamis. Tapi kalau yang routing statis jelas daerahnya di mana, alamatnya di mana. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa. Oke. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, coba silakan Ferdi. Ya, Ferdi, apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, ini pelajari hari ini apa? Routing dan konfigurasi. Oke, routing dan konfigurasi, apa lagi? Alat-alat dan fungsi. Ya, alat-alat yang dibutuhkan untuk atau konfigurasi untuk routing statis. Oke, berikutnya untuk Fajri, silakan Fajri. Materi yang belum dipahami apa? Untuk materi yang belum dipahami apa terkait pembelajaran hari ini? Konfigurasi. Ya. Oke, jadi bagian konfigurasi routingnya masih kurang paham ya. Oke, jadi nanti di pertemuan berikutnya kita coba praktekkan lagi lebih lanjut ya prakteknya. Oke, berikutnya untuk Ramdan yang sudah dipahami apa tentang materi pembelajaran hari ini? Pembagian jaringan. Oke, apalagi selain pembagian jaringan? Alat dan bahan. Terus
itu paling segitu. Oke. Silakan. Di sini saya sudah membuat post-test ya berupa Google Form, silakan diisi. Sudah saya kirim di grup. Ya, sudah saya kirim di grup. Silakan dibuka linknya lalu kalian isi. Ya. Ada 5 pertanyaan, ya silakan. Oke, terima kasih yang sudah mengisi, ya terima kasih yang sudah mengisi. Ya. Oke, untuk materi pembelajaran kita berikutnya masih sama, yaitu tentang routing statis. Tapi di hari Rabu, ya, karena kita besok kan ada kegiatan PKKS, maka kita lanjutkan pembelajarannya di hari Rabu. Diharapkan semua hadir ya, jangan sampai tadi siapa aja nggak masuk? Nanti disampaikan aja untuk yang nggak masuk, silakan tanyain materi pembelajaran hari ini, ya, dan juga nanti untuk pertemuan berikutnya berarti nanti silakan bergabung dengan kelompok yang sudah ada. Ya, oke. Untuk pembelajaran berikutnya itu masih tetap dengan routing statis, tapi kita praktekkan langsung di web ya, dengan menggunakan Mikotik ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, silakan KM ditutup dulu. Bikin doa dulu. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan setelah ini silakan istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Selebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di Rabu ya. Assalamualaikum.